Dan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan adab yang ke-16 kepada Allah Ta'ala, yaitu banyak berzikir ya kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi ini adalah adab yang ke-16 ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mencintainya, takut ya kepadanya, dan selalu bergantung kepadanya, pasti dia akan banyak mengingatnya. Artinya mengingat Allah Ta'ala di dalam hati dengan penuh rasa cinta, ya, dengan penuh pengharapan, ya, penuh kesadaran dan ketergantungan kepadanya. Akibatnya ia akan selalu berzikir dengan lisannya, dengan mengucapkan tasbih, ya, mengucapkan subhanallah misalnya, tahmid, ya, pujian, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, ya, tahlil, la ilaha illallah, ya, doa, beristighfar, ya, di samping itu berzikir dengan anggota badannya, yakni dengan mengerjakan amal-amal ketaatan. Itu semua merupakan konsekuensi iman, ya, mahabbah serta rasa bergantung dan takut kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa mencintai sesuatu, niscaya ia akan banyak mengingatnya, ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, ya, dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, ya. Udzkurullah dzikron katsira, kata Allah, ya, sebutlah Allah Ta'ala, ingatlah Allah Ta'ala dengan sebutan dan ingat yang banyak, gitu ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, adab yang ke-16 ini, ya, agar kita teringat dengan Allah selalu, gitu, dalam segala aktivitas kita. Setiap detik yang diberikan oleh Allah, kaitkan hati kita dengan Allah, ingat Allah, ya. Ketika merasa lemah, ingat Allah Maha Kuat, gitu. Sehingga apa? Kita minta kepada Allah, ya qawi qawini misalnya, wahai yang Maha Kuat, kuatkan aku, gitu, ya. Sehingga menjadikan diri kita apa? Menjadikan diri kita orang yang beradab kepada Allah Ta'ala, ya. Karena ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir kepada Allah, termasuklah kita orang yang beradab kepadanya. Nah, di kitab ini disebutkan zikir kepada Allah Ta'ala akan membawa pengaruh yang sangat baik, ya, di dunia, ya, maupun di hari akhirat. Di antara pengaruhnya apa? Yang pertama di sini disebutkan adalah hati akan menjadi tentram, ya, dan teguh. Jadi hati akan menjadi tentram dan teguh dengan mengingat Allah. Disebutkan di sini oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ya. Allah katakan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi pengaruh berzikir, ya, hati menjadi tentram, menjadi teguh, gitu. Jadi orang beriman sebenarnya, ya, enggak galau dia, Pak, ya. Kalau ada galau di dalam hatinya, berarti apa, Pak? Ya berarti kurang sempurna imannya, gitu, ya. Karena memang kalau kita lihat ayat sebelumnya dari ayat 28, ya, surat Ar-Ra'd ini membicarakan tentang orang-orang yang bertaubat, ya. Jadi orang yang bertaubat itu diantara ciri-cirinya apa? Nah, ini mereka beriman, gitu, dan kemudian apa? Tenang hatinya dengan mengingat Allah, gitu. Itu diantara ciri orang bertaubat, gitu, ya. Memang ayat sebelumnya tidak disebutkan, tapi ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya.
Jadi orang yang bertaubat itu, orang yang kembali kepada Allah itu, di antara ciri-cirinya ini yang ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu ya qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan mengingat Allah. Nah, itu ciri orang yang bertaubat gitu. Ya, artinya orang yang kembali kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita termasuk orang yang beriman dan hati kita tenang ketika mengingat Allah, berarti ada ciri-ciri ya orang yang bertaubat pada kita, atau ciri-ciri orang yang kembali kepada Allah pada kita. Tapi kalau beriman doang, pas ngingat Allah nggak tenang hatinya, berarti belum sempurna, gitu kan? Jadi harus apa? Harus beriman dan kemudian apa? Harus tenang gitu, tenang hatinya ketika mengingat Allah. Dan kemudian dipastikan oleh Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, ya ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, ya menjadi tentram gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sering berzikir gitu Pak ya. Karena berzikir itu artinya mengingat Allah. Dan berzikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, dan bisa dengan anggota badan. Tadi kalau anggota badan apa? Zikir anggota badan ya seperti sholat kita itu zikir. Ya, habis itu berwudu kita itu zikir. Ya, artinya semua yang dilakukan oleh anggota badan itu zikir badan namanya. Kalau zikir perkataan apa? Ya seperti misalnya kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Atau kalau zikir hati gimana Pak? Ya, ingat saja. Ya, ingat Allah di mana-mana. Sadari bahwa Allah yang menciptakan, sadari bahwa Allah yang mengendalikan. Ya, itu sudah termasuk orang yang berzikir kepada Allah. Dan memang kalau kita lihat ibadah yang semuanya ada di dalamnya, baik zikir dengan lisan, baik zikir dengan hati, dan zikir dengan anggota badan, itu ada pada apa Pak? Pada ibadah apa adanya itu? Pada ibadah sholat. Makanya sholat itu luar biasa kan. Artinya ibadah zikir hati ada kan? Niat gitu. Al-qasdu, makanya al-qasdu fil qalbi. Ya, niat itu di hati. Itu sudah masuk rangkaian sholat kan? Karena kalau orang nggak niat berarti apa? Nggak sholat gitu. Habis itu apa? Dia ucapkan takbir, Allahu akbar. Itu zikir apa Pak? Lisan. Habis itu di waktu yang sama dia angkat tangan gitu kan? Berarti apa? Anggota badan. Makanya orang sholat itu luar biasa. Ya, dia di waktu yang sama ingat Allah dengan hati, di waktu yang sama ingat Allah dengan lisan, dan juga di waktu yang sama dia ingat Allah dengan anggota badan. Ya. Taib, yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang banyak berzikir akan memberi pengaruh apa? Istiqomah dalam ketaatan. Sebab barang siapa yang lisannya selalu sibuk dengan zikrullah, niscaya ia tidak akan mungkin berbicara maksiat. Ya. Siapa yang anggota badannya sibuk dengan amal ketaatan, niscaya ia tidak akan disibukkan dengan maksiat. Maka seorang yang senantiasa berzikir akan selalu istiqomah di atas manhaj Allah Ta'ala dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Ya, subhanallah. Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan zikir akan membuat kita, ya bahasa lainnya nggak sempat bermaksiat begitulah. Ya, nggak sempat gitu. Ya, ya memang begitulah Bu Pak ya. Kalau kita lihat kebiasaan manusia itu, kalau tidak sibuk dengan yang baik, berarti bisa jadi sibuk dengan yang nggak baik gitu. Maka ketika dia sibukkan dirinya dengan zikir, ya baik lisan, hati maupun anggota badan tadi, maka akan membuat apa Pak? Membuat dia lupa dengan maksiat gitu. Makanya benar ya disebutkan di sini pengaruhnya apa? Istiqomah dalam ketaatan. Jadi kalau orang susah istiqomah dalam ketaatan, nah mari mulai kita sering berzikir kepada Allah. Nah kemudian apa Pak? Sebagai benteng dari syaitan, masya Allah. Ya.
Jadi pengaruh orang-orang yang berzikir kepada Allah itu ya akan menjadi benteng dari syaitan. Syaitan akan bersembunyi dan lari jika seorang berzikir kepada Allah ya Ta'ala. Maka itu siapa yang banyak berzikir kepada Allah berarti ia telah membentengi dirinya dari syaitan. Keadaannya seperti seorang yang berlindung di balik benteng yang kokoh dari serangan musuh. Masya Allah. Kalau syaitan itu kan nggak kenal waktu dalam mempengaruhi manusia, Pak ya. Bahkan ketika kita tidur mau bangun, mereka sudah mulai nyerang kan. Ya, ketika kita tidur nih mau bangun gitu, itu udah mulai nyerang tuh, Pak. Ya, makanya ada telinga yang apa, Pak? Telinga yang dikencingi siapa? Dikencingi syaitan. Itu kan kita belum bangun, Pak ya. Baru mau bangun gitu. Baru mau bangun sudah mulai diserang, apalagi kalau sudah bangun. Maka cara membentengi diri dari syaitan itu diantaranya apa, Pak? Banyak berzikir. Karena ketika kita berzikir, kita mengatakan subhanallah, itu syaitan itu kabur, dia bersembunyi gitu. Ya, alhamdulillah, dia lari itu bersembunyi. Jadi ketika kita mengatakan itu seolah-olah kita sedang bersembunyi di belakang bentengnya syaitan gitu. Ya, Masya Allah, Pak ya, enak banget ya. Ya, bahkan memang ada sih ya zikir-zikir khusus gitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai benteng dari syaitan itu ada. Ya, seperti misalnya orang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau dia ucapkan berapa kali itu sehari semalam? Oh, sehari. Ada riwayat kalau dia ucapkan 100 kali. Ya, 100 kali dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, hirzan minasyaiton. Jadi dia akan dibentengi dari syaitan itu dari dia ucapkan itu sampai sore gitu. Jadi kalau dia ucapkan pagi hari sampai apa, Pak? Sampai sore hari itu terbentengi dari syaitan. Kalau dia ucapkan sore hari berarti apa? Berarti dia akan terbentengi dari syaitan sampai pagi, artinya 12 jam gitu. Ya, itu kalau yang khusus gitu disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya tentang keutamaan berzikir. Tapi secara umum disebutkan di dalam kitab ini ya, ketika kita berzikir ya, ketika kita berzikir baik dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan tadi, setan itu apa tadi? Setan itu ya disebutkan bersembunyi dan lari ya dari kita. Makanya orang yang berzikir jauh dari godaan syaitan, Pak ya. Kalau kira-kira sudah merasa ya digoda oleh syaitan, segera berzikir, Pak ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala akan memberi pengaruh apa lagi? Yang selanjutnya adalah banyak melakukan amal kebaikan. Ya, sebab zikir merupakan amal soleh terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih berbagai kebaikan. Banyak sekali asar atau riwayat yang menjelaskan tentang berbagai pahala ya bagi macam-macam zikir. Namun bukan ya di sini tempat untuk membahas secara rinci. Jadi tidak disebutkan ya secara rinci keutamaan berzikir. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, memang apa? Dengan kita berzikir berarti apa? Kita termasuk orang yang banyak melakukan amal kebaikan. Nah, kemudian apa, Pak? Orang yang berzikir akan memberi pengaruh yang selanjutnya adalah zikrullah dan kebersamaan Allah dengan hambanya. Jadi orang yang berzikir berarti apa? Dia bersama Allah. Sesungguhnya barang siapa mengingat Allah, niscaya Allah akan mengingatnya. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang berzikir berarti selalu bersama Allah gitu, Pak. Ya, kalau sekarang kita bersama jamaah masjid Babut Taubah. Nah, kalau orang berzikir kepada Allah, ngingat Allah, berarti dia bersama siapa? Bersama Allah. Ya, disebutkan di sini di hadis qudsi, aku sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Selama ia
berzikir kepadaku. Ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku bersamanya kalau dia ingat aku gitu. Ya. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ya, Masya Allah. Kalau dia ya ingat diriku, artinya berzikir kepada Allah waktu dia sendiri, maka kata Allah Ta'ala apa? Dzakartuhu fi nafsi. Aku mengingatnya ya pada diriku gitu. Jadi kalau kita zikir kepada Allah saat kita sendiri, Pak. Kan ada zikir kepada Allah sendiri dan rame-rame, Pak ya. Ya. Jadi kata Allah, kalau dia ingat kepadaku atau berzikir kepadaku di saat dia sendiri, maka aku ingat dia di diriku gitu kata Allah. Jadi Allah ingat langsung kepada kita. Dan kemudian wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Masya Allah. Kalau dia mengingatku pada apa, Pak? Ya, fi mala'in itu ya bisa kita artikan di majelis lah begitu, di majelis. Ya, makanya ada majelis zikir, Pak ya. Kalau dia ingatku di majelis, artinya di kelompok orang seperti ini nih. Bapak ingat Allah di sini gitu. Nah, Allah ingat Bapak di kelompok atau di majelis yang lebih baik dari mereka gitu. Paham nggak Pak maksudnya? Ya, cuma jangan berpikir harus bareng-bareng gitu zikirnya. Ya, nggak begitu juga gitu kan? Ya, fimalain di situ maksudnya apa? Ketika kita tidak sedang sendiri gitu. Ya, nah begini nih, kita kumpulkan nih sedang zikir kan semuanya kan? Cuma nggak harus semuanya, ayo ucapkan subhanallah, subhanallah bareng-bareng. Nggak harus begitu. Jadi maksudnya apa? Dia di apa namanya di sekelompok manusia di majelis gitu. Cuma dia ingat Allah di situ gitu. Keren nggak? Ya, ingat Allah di situ. Jadi Allah ingat dia di majelis yang lebih baik dari majelis yang mereka. Nah, siapa Pak majelis yang lebih baik dari majelis kita hari ini, Pak? Hah? Majelisnya siapa, Pak? Majelisnya para malaikat, Masya Allah. Karena malaikat kan ya manusia apa namanya makhluk-makhluk yang tak pernah bermaksiat kan, berarti tentu lebih baik. Nah, ketika kita mengingat Allah di tempat ini, Pak, ya artinya ketika ngumpul begini bukan yang lain yang diingat gitu kan ada juga kan ngumpul sesama manusia ya ngumpul di sebuah tempat bareng-bareng ya ingatnya yang lain ada nggak Pak? Misalnya ini lagi pengajian nih entah kemana pikirannya gitu. Benar nggak Pak? Berarti dia bukan ingat Allah. Jadi ketika dia bersama dia ingat Allah. Ya, makanya dulu ya para sahabat ada juga majelis itu, majelis. Mereka saling ingat Allah di situ. Ya apalagi kita setelah sholat kan. Nah, setelah sholat itu kan majelis kan Pak ya? Majelis. Dan kita semua masing-masing ingat Allah kan? Yang ini ingat Allah, yang ini ingat Allah. Zikir yang ini subhanallah. Bisa yang di shaf ketiga bukan subhanallah, tapi apa? Allahu Akbar. Benar enggak? Bisa di shaf yang pertama misalnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di shaf yang ketiga bisa dia mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Dan seterusnya. Begitu kan? Karena begitu banyak lafaz-lafaz zikir itu. Maka ketika kata Allah seorang hamba mengingatku di ya fi malain, artinya apa? Malain itu banyak manusia gitu. Fi banyak manusia, di tempat yang banyak manusia, fi majelis. Maka aku mengingatnya apa? Di majelis yang lebih baik dari mereka. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kita ini sedang berada di majelis zikir, makanya ingat Allah Pak. Ya, jangan sudah berada di majelis zikir seperti ini masih ingat siapa Pak? Ingat yang lain, nah itu rugi Pak ya. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah ini hadisnya tadi kita sudah sebutkan ya. Jika ia mengingatku dalam dirinya, niscaya aku akan mengingatnya di dalam diriku. Jika ia mengingatku di majelis, niscaya aku mengingatnya di majelis yang lebih baik daripada majelis itu ya. Jika Allah Ta'ala mengingat seorang hamba, maka hal itu merupakan sebab terbesar untuk meraih kebahagiaan.
untuk meraih kemenangan serta petunjuk dan bimbingan bagi hamba tersebut. Ya, sebenarnya zikir mempunyai banyak sekali faedah yang besar, namun bukan di sini tempat untuk membahasnya. Ya, apa yang aku isyaratkan kiranya telah mencukupi. Artinya apa? Apa yang sudah ditulis oleh pengarang kitab ini ya sudah cukup ya memberikan gambaran kepada kita pengaruh dari orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan ke adab yang selanjutnya ya. Mudah-mudahan ya dengan membaca adab yang ke-16 tadi ya mengingatkan kita kembali Pak ya. Mengingatkan kita kembali akan satu adab ya kepada Allah, yaitu memperbanyak pada diri sendiri ya, baik saat diri sendiri maupun saat diri sendiri tersebut di hadapan orang lain. Maka mudah-mudahan di saat sendiri kita ingat Allah, di saat kita bermajelis kita pun ingat Allah. Bayangkan Pak, saya nggak kebayang kalau semua manusia seperti itu, khususnya kaum muslimin gitu ya. Apalagi kayak anggota DPR misalnya gitu Pak ya. Kan anggota DPR itu kan bermajelis itu kan, makanya dinamakan majelis apa namanya itu? Kalau MPR majelis permusyawaratan rakyat, kalau DPR bukan ya, bukan majelis kalau DPR ya, dewan ya. Jadi ada majelis kan. Coba bayangkan Pak, kalau mereka ketika bermajelis itu ngumpul, mereka ingat Allah gitu. Mungkin nggak Pak, ide-ide yang diberikan atau undang-undang yang akan diusulkan itu undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Allah, mungkin nggak? Tapi rasa-rasanya mereka nggak ingat Allah di situ Pak ya. Mana nih bapak-bapak anggota DPR nih? Ingat apa Pak di situ Pak? Ingat duit gitu ya. Kalau Bapak ingat Allah di situ, berarti kata Allah dalam hadis kursi tadi apa Pak? Aku akan ingat dia di tempat atau di majelis yang lebih bagus dari itu. Masya Allah. Akan diingat oleh Allah di tempat yang lebih bagus dari itu. Maka mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita Pak ya. Jadi walaupun kita bermajelis rame-rame, tapi ingatnya Allah. Sehingga apa? Ya dari mulut kita keluar sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Allah gitu. Pikiran kita memikirkan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Allah gitu. Ya tindakan kita tindakan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Jadi nggak mungkin tanda tangan yang nggak benar Pak ya. Ya kalau kita ya ingat Allah. Taib. Adab yang selanjutnya adalah banyak berselawat ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah adab ya kepada tema utamanya tadi adalah adab ya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang ke-17 banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya wajibnya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat disebut nama beliau akan muncul dari ma'rifah ya kepahaman ya seorang mukmin. Firman Allah Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya. Dan di sini juga disebutkan sabda Rasulullah SAW, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu kata Rasulullah, ya orang pelit ya, adalah orang yang namaku disebut di sisinya namun ia tidak berselawat kepadaku. Ya disunnahkan memperbanyak selawat ya, selawat kepada Nabi Muhammad SAW di setiap waktu karena itu merupakan zikir yang utama. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashrun. Masya Allah, ini sudah sering kita dengar Pak ya. Cuma mudah-mudahan ini jadi apa Pak? Jadi peringatan gitu ya. Ya, zikir tadi, suruh selawat, itu sebenarnya sudah sering kita dengar. Cuma kadang-kadang ya pas dengar itulah selawat. Ya, kira-kira 10 menit, sejam atau pulang dari pengajian, jadi tidak selawat lagi Pak ya. Makanya dengan ini jadi pengingat mudah-mudahan Pak ya. Jadi pengingat. Jadi
orang yang berselawat kepada Nabi sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan berselawat atasnya 10 kali gitu. Saya pernah menjelaskan ya, apa arti salawat, apa makna salawat, Pak. Ya kan, misalnya kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, apa maksudnya itu? Allahumma salli ala Muhammad, apa maksudnya? Ya. Wa ala ali Muhammad. Dan nanti Allah berselawat kepada kita. Bagaimana Allah berselawat kepada kita? Nah, ini kan jadi pertanyaan kan? Hah? Bagaimana selawat Allah? Kan kita mengatakan ya Allah, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Ya. Maka Allah akan berselawat kepada kita. Bagaimana bentuk selawat Allah kepada Nabi Muhammad? Dan bagaimana bentuk selawat Allah kepada kita? Bagaimana, Pak? Bagaimana Allah berselawat kepada kita? Pernah kan disampaikan itu kan? Lupa, Pak ya. Makanya hari ini kita ingatkan lagi, Pak ya. Jadi disebutkan oleh para ulama di antaranya apa? Ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana bentuk Allah berselawat kepada Nabi Muhammad? Allah memuji Nabi Muhammad. Allah memuji Nabi Muhammad di mana? Di makhluk yang ada di sekitar Allah. Siapa itu? Para malaikat. Jadi Allah nyebut kemuliaan Nabi Muhammad pada malaikat yang ada di sekitarnya Allah Ta'ala. Ya, disebut-sebut oleh Allah Ta'ala kemuliaan, ya, ketinggian akhlak Nabi Muhammad. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat hadis-hadis secara umum, Pak, tidak semua malaikat itu mendapatkan cerita kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, secara khusus, ya, secara umum iya. Ya, tapi ada yang para malaikat tuh nggak tahu gitu, nggak tahu. Makanya seperti peristiwa apa namanya Isra Mi'raj itu kan? Kan ada peristiwa Isra Mi'raj kan? Nabi Muhammad kan ketika Mi'raj ke langit itu kan harus ketuk pintu dulu kan? Artinya melewati pintu langit pertama, pintu langit kedua, pintu langit ketiga, sampai ke 6 itu kan, sebelum melewati 7. Ya. Dan sama malaikat penjaga pintu langit pertama kan ditanya kan? Pernah dengar kan hadis itu kan? Ya. Malaikat Jibril yang bersama Nabi Muhammad ketika itu harus minta izin dulu sama penjaga pintu langit pertama. Padahal malaikat Jibril itu kan Sayyidul Malaikah kan? Artinya apa? Ketuanya malaikat gitu. Nggak mungkin logikanya kalau ada tentara gitu ya, kalau ada tentara nggak mungkin nggak kenal sama Panglima TNI gitu. Mungkin nggak sekarang? Gitu. Ya kan? Logikanya pasti kenal semua kan? Tapi Masya Allah sama penjaga langit itu tetap ditanya siapa yang akan lewat. Ya, dikasih tahu sama malaikat Jibril, aku Jibril. Ya. Ya artinya apa? Kalau nggak ada tugas khusus, nggak sembarangan bisa lewat tuh. Ya, apalagi katanya manusia ada yang mau lewat ke langit, entah langit apa itu katanya. Benar nggak? Ya. Jadi kemudian ditanya oleh malaikat itu, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Siapa yang bersamamu? Artinya apa? Malaikat penjaga langit ketika itu, yang jaga langit pertama, yang kedua juga begitu pertanyaannya kan nggak kenal kan? Nggak kenal sama Nabi Muhammad, nggak kenal tuh. Makanya ditanyakan siapa yang bersamamu? Maka kemudian dijawab oleh Jibril, bersamaku Muhammad, kata gitu. Yang bersamaku adalah Muhammad. Habis itu ditanya lagi, dibilang sama malaikat, oh dia sudah diutus ya? Gitu. Oh dia sudah diutus. Artinya apa? Malaikat yang tidak disebut atau diceritakan keistimewaan Nabi Muhammad, mereka tidak tahu tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Makanya ketika kita berselawat, ya, atau kita mengatakan kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammad, berselawat ya Allah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad kemudian apa? Menyebutkan kemuliaan Nabi Muhammad. Di mana disebutkan? Di sekitar ya Allah Ta'ala yang makhluk begitu banyak, yaitu para malaikat. Disebutkan oleh Allah Ta'ala kemuliaan Nabi Muhammad pada makhluk tersebut, pada malaikat tersebut. Sehingga apa? Nabi Muhammad menjadi semakin mulia gitu. Nah,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat itu. Berapa kali, Pak? 10 kali. Nah, artinya gimana Allah berselawat kepada kita? Gimana, Pak? Nah, sama seperti Allah berselawat kepada Nabi tadi. Dimuliakan kita, disebutkan keistimewaan kita. Di siapa, Pak? Di makhluk yang ada di sekitarnya Allah. Sehingga apa? Bapak yang berselawat itu menjadi terkenal. Di mana, Pak? Di kalangan para malaikat. Makanya ada, Pak, orang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Siapa, Pak? Itu ada nanti kisahnya, Pak ya. Kalau Bapak mau terkenal juga di langit, caranya apa, Pak? Harus berselawat, Pak. Ya, harus berselawat yang banyak, ya. 1 kali selawat kepada Nabi, Allah selawat kepada kita, ya, 10 kali. Artinya apa? Allah sebutkan tuh kemuliaan kita. Si fulan sedang berselawat, ya Allah, kita disebutkan di hadapan ini, Pak ya, di hadapan makhluk yang Masya Allah gitu ya. Kadang kita disebutin, diceritain saja sama teman kita kan, itu sama teman kita diceritain sama yang lain. Pas kita tahu, ada rasa bangga nggak? Ketika kita nih, atau Bapak misalnya, siapalah gitu ya, tiba-tiba kebaikan Bapak diceritakan oleh orang lain kepada orang lain lagi gitu. Dan kemudian Bapak jadi tahu. Gimana, Pak? Bapak marah atau ada rasa apa namanya itu? Yang diceritain kebaikan. Senang apa enggak, Pak? Apalagi kalau Bapak calon pejabat gitu ya. Pasti senang banget kan? Gitu ya. Tapi kalau diceritain aib ya marah gitu kan. Tapi kalau diceritain kebaikan, gimana, Pak? Itu baru pada sesama manusia. Apalagi kita diceritakan kebaikan oleh Allah Ta'ala, ya, pada makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, agar kita menjadi terkenal, menjadi mulia, ya, di kalangan makhluk-makhluk yang luar biasa itu, ya, yang tidak bermaksiat kepada Allah, para malaikat. Maka sering-sering apa, Pak? Sering-sering berselawat. Banyak berselawat atas Nabi merupakan sebab terbesar untuk memperoleh kelapangan hati. Ini kalau di dunia ya. Kemudahan urusan, di dunia jadi mudah urusannya, dan diterangi kuburnya. Ini kalau dikubur, Pak ya. Dikubur juga nanti kita diterangi, Pak ya. Bagaimana seorang muslim tidak banyak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau adalah seorang yang paling ia cintai dan orang yang paling banyak berbuat kebaikan padanya. Sebab seluruh kebaikan yang ada di sisinya merupakan berkah dari dakwah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, banyak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti kecintaan kepada beliau dan tanda mengikuti sunnahnya. Ya, ini merupakan adab yang sangat agung kepada Rasulullah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan dengan pembacaan adab yang ke-17 ini memberikan motivasi kepada kita, ya, di sisa umur kita ini, ya, sering-sering berselawat, ya. Dan selawat itu sebenarnya gampang saja, ya, gampang, karena sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Para sahabatnya pada dasarnya nggak tahu cara berselawat, ya. Ketika turun firman Allah tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu kan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, kan ada perintah di situ, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, ya, kepada Nabi Muhammad, dan, ya, sallimu artinya apa? Ucapkan salam kepadanya. Nah, kata para sahabat, kami tahu cara mengucapkan salam. Ya, memberikan salam kepada Nabi Muhammad tahu, tapi kami tidak tahu cara bersalawat ketika itu. Ditanya oleh para sahabat, maka kemudian Rasulullah ngajarin cara salawat. Cara salawat itu apa? Nah, itulah yang kita hari ini semua sudah hafal, yang kita ucapkan, ya, setelah, ya, apa namanya, tahiyat akhir, ya, sebelum salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya, dan seterusnya. Atau juga nanti ada dengan lafaz yang sedikit berbeda, misalnya Allahumma shalli ala, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi, ya, wa dzurriyyatihi misalnya, ya. Jadi kalimat alihi diganti dengan apa? Istri dan juga
keturunan gitu ya, tapi tidak jauh lah, artinya cuma beda beberapa redaksi saja ya. Artinya boleh. Bahkan ya kalau di dalam sholat itu wajib kita ucapkan ya. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan rukun ya, itu yang menjadi ya pendapat Imam Ahmad misalnya, dan juga ya jumhur ulama lah secara keseluruhan kita boleh katakan. Makanya kalau orang tidak baca selawat ketika sholat itu berarti sholatnya menjadi batal, karena itu rukun. Cuma ya itu beda, ada perbedaan pendapat memang. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah gitu ya. Ya itu semuanya punya dalil masing-masing. Tapi bagi kita ya ikut apa namanya? Ikut apa yang sudah ma'ruf lah ya, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal misalnya, dan ulama-ulama yang lain ya, bahwa yang namanya selawat di dalam sholat itu adalah rukun. Jadi harus apa namanya? Harus kita berselawat kepadanya. Walaupun ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu adalah sunnah muakkadah di dalam sholat ya. Taib Bapak Ibu dirahmati Allah, di luar sholat kita harus memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan sendiri maupun di mana, Pak? Satu lagi di mana tadi? Di majelis gitu. Cuma di majelis bukan berarti harus apa, Pak? Harus bareng-bareng gitu ya. Kalau nggak bareng-bareng nggak majelis namanya. Itu namanya ya kan disebutnya majelisnya ya, bukan zikir barengnya kan ya. Yang disebut adalah apa namanya, di majelisnya. Jadi zikir sendiri-sendiri tapi di majelis ya. Kalau bisa ayo kita ngumpul di rumah siapa misalnya, di rumah Pak Mursalin gitu ya. Nah, habis itu kita bersalawat kepada Nabi. Masya Allah. Jadi 5 menit kita bersalawat kepada Nabi di situ. 5 menit kita berzikir. Masya Allah, akan mendatangkan apa? Mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah waktu Isya? Nah, belum. 26 ya. 32 hari ini ya. Masya Allah. Kita bacakan ya adab yang selanjutnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini adab kepada Allah dan Rasulnya sampai nomor 19. Berarti nomor 17 kita sudah baca, tinggal 18 dan 19 ya. Yang 18 apa? Adab kepada Allah dan Rasulnya adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Ta'ala merupakan faedah yang meliputi perkara-perkara yang telah disebutkan. Jadi bertakwa kepada Allah ya meliputi semua yang kita sudah sebutkan ya. Berhukum dengan kitabullah, kan dulu kan pernah kan? Berhusnuzon ya, artinya berbaik sangka kepada Allah. Apalagi kemarin itu berkeyakinan bahwa syariat itu mudah gitu kan. Termasuk ini yang kita sebutkan tadi, banyak berselawat, habis itu apa? Banyak berzikir. Semua itu adalah takwa, Pak. Semua itu adalah takwa. Maka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla merupakan faedah yang meliputi perkara-perkara yang telah kita sebutkan ya. Maksudnya adalah menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, mengharapkan ketaatan kepadanya, dan takut terhadap siksanya. Takwa merupakan buah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla yang paling agung. Takwa memiliki faedah yang sangat banyak. Di antaranya apa, Pak? Nah, sebenarnya ini penting disebutkan ini, faedah takwa atau buah dari orang yang bertakwa. Pengaruh ketakwaan di dalam kehidupan seorang hamba. Yang pertama apa? Kebersamaan Allah dengan hambanya. Ya sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 128, apa kata Allah di situ? Innallaha ma'alladzina taqaw, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu bersama ya, atau Allah beserta orang-orang yang bertakwa ya. Jadi kalau ma'a itu beserta atau bersama gitu ya. Jadi Allah itu bersama orang yang bertakwa, beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat hari ini ada kelompok macam-macam gitu ya. Nah, Allah bersama siapa, Pak? Nah, gitu. Ya kan? Kan macam-macam manusia sekarang kan? Ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang bertakwa, ya orang mukmin bertakwa kan? Nah, Allah bersama siapa, Pak? Nah, jadi jangan sampai kita masuk kelompok yang bukan bersama Allah, Pak ya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Innallah
ma'alladzina taqaw, ya. Kebersamaan Allah dengan hamba membawa konsekuensi hidayah, bimbingan, pemeliharaan, taufik, penerimaan, rahmat, penjagaan dan lain sebagainya. Jadi ketika Allah bersama kita, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Allah akan membimbing kita, Allah akan memelihara kita, Allah akan memberikan taufik kepada kita, Allah akan menerima kita, Allah akan merahmati dan Allah akan menjaga kita, ya. Yang kedua apa, Pak? Orang yang bertakwa akan memberikan pengaruh kepada dia apa? Ya, yaitu keselamatan dari makar musuh walau bagaimanapun besarnya, ya. Keselamatan dari makar musuh walau bagaimanapun besarnya makar mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun, ya. Masya Allah, Pak, ya. Jadi ini janji, Pak. Jangan takut ya sama musuh kalau bertakwa. Makanya kadang kita merasakan gitu, Pak, ya. Bapak ngerasain nggak, Pak? Kalau lagi imannya kayaknya lagi apa namanya, Pak, itu? Kan iman itu yazid wa yanqus, kan? Kalau iman kita lagi apa gitu, lagi down gitu ya. Ya. Ada nggak rasa takut gitu, Pak? Ada nggak, Pak? Hah? Ada, Pak, nggak? Ada kan, Pak, ya? Bahkan ketika kita mau ini kayaknya orang ini agak bahaya nih gitu, ya. Nah, ketika kita lagi down itu, ada nggak rasa takut Allah nanti nggak tolong aku gitu? Ada nggak, Pak? Ada kan, Pak, ya? Tapi kalau iman kita lagi kuat, ya, tahajudnya lagi rajin-rajinnya, sholat jamaahnya lagi apa namanya, disiplin-disiplinnya, gimana, Pak? Rasa Allah bersama kita ada nggak, Pak? Ada gitu, ya. Dan rasa takut terhadap makar orang lain itu ya tidak ada gitu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, benar apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya, bahwa jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan apa, Pak? Menyusahkan kamu sedikit pun. Tapi kalau kita tidak bertakwa, bisa membuat kita susah dengan makar-makar mereka. Jadi kalau hari ini kita lihat makar-makar musuh menyusahkan kita, cara mengantisipasinya bagaimana, Pak? Tingkatkan ketakwaan, sehingga apa? Tidak menyusahkan kita sedikit pun dengan makar-makar mereka itu. Taib, ini yang dapat kita bacakan sebelum sholat isya. Bagaimana kalau kita setelah isya baca sampai habis? Ini usulan. Baca sampai habis, sampai nomor cuma 2 halaman saja nih, ya. Insya Allah, ya. Insya Allah bersabar, nanti setelah sholat isya kita bacakan adab kepada Allah dan Rasulnya sampai selesai, biar nanti pada pertemuan yang akan datang kita sampaikan adab yang lain, ya, yang lain. Taib. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya pembacaan adab kepada Allah dan Rasulnya. Yang tadi kita sudah sampaikan adab ke-18, yaitu bertakwa kepada Allah. Yang kita sudah sampaikan di antara buah ya orang yang bertakwa kepada Allah di sini, yang pertama kebersamaan Allah ya dengan hamba tersebut. Yang kedua adalah keselamatan dari makar musuh, ya, walau bagaimanapun besarnya makar mereka, ya. Dan yang ketiga adalah dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana ya wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Masya Allah, ini menarik, Pak, ya. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan furqan kepada dia, ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Maksudnya apa? Kemampuan membedakan antara yang hak dan batil, ya, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kita sering berdoa mungkin, ya, atau para ulama sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna
ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah misalnya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan jadikan kami pengikutnya. Yang salah itu salah dan jadikan kami orang yang menjauhi dari kesalahan itu. Ya. Rasa-rasanya kalau kita minta saja tanpa kita iringi dengan ketakwaan yang sempurna, maka ya kita tidak diberikan ya oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk membedakan antara hak dan batil. Maka pastikan tingkatkan ketakwaan kepada Allah, ya maka Allah akan berikan furqan itu kepada kita. Kita akan mampu insyaallah melihat yang ini benar, yang ini salah. Ini janji Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jadi Allah akan berikan ya kemampuan membedakan antara hak dan batil. Apalagi sekarang Pak ya. Kebatilan dan kebenaran ya sudah apa Pak? Sudah bersatu atau bagaimana? Sudah susah untuk kita bedakan ya. Maka caranya biar kita bisa membedakan itu apa? Bertakwa kepada Allah. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang bertakwa cahaya dan furqan ya atau petunjuk sehingga dapat membedakan antara hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan. Mereka tidak akan sesat, tidak akan menyimpang dan tidak akan jatuh dalam lembah kesesatan yang mereka kira hidayah dan petunjuk. Masya Allah. Jadi ada orang yang mengira ya kesesatan itu sebagai hidayah dan petunjuk. Ya. Ada yang ngira selawat padahal bukan selawat gitu kan. Ada yang mengira sedang berzikir padahal sedang, kan ada majelis zikir kayak sekarang macam-macam bentuknya kan. Masa azan zikir sambil apa namanya Pak? Sambil joget gitu kan. Mereka mengira itu apa Pak? Itu zikir gitu. Mereka mengira itu selawat gitu. Tapi itu bukan gitu. Ya saya kalau lihat video tentang orang yang konser zikir apa konser selawat gitu ya, sedih saya Pak. Kalau dia tidak mengatakan itu selawat ya silahkan aja mungkin ya Pak ya. Tapi kalau dia sudah mengatakan ini selawat kepada Nabi dan apa namanya orang-orang yang mengikutinya merasa khusyuk pula, nah ini satu hal yang harus kita sedihkan Pak. Kalau bisa apa? Ya kita harus arahkan mereka kepada kebenaran. Nah bagi kita agar bisa membedakan apakah itu hak atau batil, maka tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan di ayat tadi ya surat Al-Anfal ayat 29 juga disebutkan ya wa yukaffir ankum sayyiatikum, artinya apa? Allah akan ampuni ya, ampuni kesalahan, akan hapus dosa-dosa. Makanya disebutkan di sini poin selanjutnya, orang yang bertakwa kepada Allah akan dihapuskan kesalahan dan diampuni dosa-dosanya. Dan selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, tercurahnya rahmat Allah ya kepada mereka. Disebutkan di sini dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Allah katakan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan ya, akan tuliskan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah makhluk yang paling layak mendapatkan curahan rahmat Allah Ta'ala. Dan kemudian poin selanjutnya dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari azab api neraka. Firman Allah di dalam surat Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, kata Allah. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Dan kemudian di surat Maryam ayat 72 kata Allah, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, ini terkait dengan buah bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ini menyemangatkan kita untuk terus menyempurnakan ketakwaan kepada Allah. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, yang terakhir ya dari adab kepada Allah dan Rasul yaitu memurnikan ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti atau meneladani. Ya, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ittiba adalah seorang muslim menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maka dari itu meneladani Nabi dan mengikuti beliau merupakan dalil benarnya keimanan kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Mengikuti Rasulullah SAW merupakan jalan untuk mendapatkan hidayah, seperti firman Allah Ta'ala, fa'aminu billah wa rasulihin nabiyil ummi alladhi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Maka kata Allah di sini, ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi mengikuti Rasulullah SAW akan membuat kita mendapati petunjuk dari Allah Ta'ala. Mengikuti Rasulullah SAW merupakan jalan untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, artinya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kepada umatnya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikian juga tidak akan mungkin baik keadaan manusia. Ini penting Pak ya. Saya suka dengan kalimat ini ketika saya baca kemarin ini ya. Tidak akan mungkin baik keadaan manusia. Ada Pak ya di sini ya. Di dunia dan di akhirat tanpa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah ini penting nih. Jadi tidak akan mungkin baik keadaan manusia, tidak akan mungkin baik gitu. Di dunia maupun akhirat tanpa mengikuti apa? Petunjuk ya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau hari ini Bapak lihat banyak ketidakbaikan gitu ya, keadaannya carut marut, itu sebabnya cuma satu, tidak mengikuti siapa? Petunjuk Nabi Muhammad. Jadi nggak usah berharap Indonesia jadi baik gitu kalau semakin jauh dari Nabi Muhammad. Maka saya tertarik juga tadi ngobrol sama Pak Mursalin, nanti akan dijelaskan prinsip-prinsip mengikuti sunnah Nabi. Ya itu bagus. Sehingga apa? Ya kita menjadi orang yang mengikuti petunjuk Nabi. Cuma belum ya, akan. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti dengan baik ya, dengan ustadz yang mudah-mudahan kompeten dalam menyampaikan ya. Artinya apa? Ya memang tidak akan. Sama saya menarik ini kalimat singkat tapi padat ya. Tidak akan mungkin baik gitu ya. Walaupun ini bukan perkataan Nabi, bukan Al-Qur'an. Ini kesimpulan ya dari ayat dan hadis ya. Artinya apa? Tidak akan mungkin baik keadaan manusia di dunia dan di hari akhirat. Bukan di dunia saja, di hari akhirat juga. Ya, tanpa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka itulah wajib bagi setiap muslim berusaha untuk mengikuti Nabi SAW dalam setiap keadaannya, baik dalam akidah, ya, ibadah, perilaku, akhlak, muamalah, jihad maupun semua urusannya. Sebab hal ini merupakan bukti keimanan yang paling kuat dan paling benar. Makanya nanti di lanjutan kitab adab ini ya sebenarnya menjelaskan itu juga. Menjelaskan bagaimana akhlak Rasul dengan pembantunya, bagaimana akhlak Rasul dengan pekerjanya, misalnya bagaimana muamalah dengan sesama manusia, ya ini dijelaskan di sini ya. Nah, adapun berpaling dari ittiba kepada Nabi, artinya tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menggantinya dengan yang lain, merupakan sebab terbesar timbulnya kerusakan dan kekurangan dalam setiap perkara, kesesatan di dunia serta kerugian ya dan azab di hari akhirat. Jadi menggantinya dengan yang lain itu sebab ya terbesar timbulnya kerusakan. Kalau sekarang bukan masalah muamalah saja berani ditukar, Pak. Dalam masalah ibadah pun berani ditukar dengan yang lain. Itulah sebab terbesar munculnya kerusakan.
Kerusakan di tubuh kaum muslimin hari ini bagaimana Pak kan? Itu sebabnya apa? Sudah berpaling dari ittiba, ya. Adapun kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, kekurangan dalam berbagai sisi kehidupan mereka, musuh-musuh yang berkuasa menimpakan azab serta mengambil apa yang ada di tangan mereka, harga-harga melambung tinggi, tersebarnya berbagai macam penyakit dan wabah, serta munculnya virus-virus penyakit yang tidak pernah dikenal sebelumnya, terjadi karena umat ini telah berpaling dari petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal petunjuk Nabi sudah cukup untuk memperbaiki keadaan mereka di dunia, mengangkat kedudukan mereka, mengalahkan musuh dan meraih kemenangan di hari akhirat, yaitu dengan mengikuti petunjuk tersebut dan berpegang teguh dengannya. Sesungguhnya hal itu merupakan kewajiban yang paling utama atas mereka setelah mengikhlaskan agama kepada Allah Ta'ala semata. Adapun memurnikan ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan realisasi syahadat Muhammad Rasulullah dan sebagai bukti kejujuran syahadat tersebut. Tanpa ittiba, orang yang mengucapkan syahadat dianggap telah berdusta karena apa yang ia lakukan bertentangan dengan ucapannya. Oleh sebab itu wajib atas setiap muslim untuk memperbaiki ittiba kepada Nabi Muhammad SAW dalam setiap urusannya, karena itu merupakan jalan untuk meraih kemenangan dan keselamatan. Nah, inilah yang terakhir yang dapat kami sajikan, kata penulis, ya, sebagian dari beberapa adab kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya masih banyak lagi, kata beliau. Namun apa yang kami sebutkan kiranya telah mencukupi, yang jumlahnya ada 19, ya, 19 adab kepada Allah dan Rasulnya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah baca, mudah-mudahan menjadi berkah, ya, bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita di dunia ini sehingga mendapatkan ridho Allah dan kebahagiaan nanti di hari akhirat. Taib, sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan, jika tidak ada kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Silakan jika ada, silakan Pak. Ya. Ya, Taib. Silakan. Antara para pengguna salawat, yaitu di teks Sayyidina, ya. Sayyidina, ya. Yang jadi sangat krusial, ya. Ini bisa jadi tahan lah gitu. Ya. Bagaimana menyikapinya dan pada teks yang mana kita boleh pakai Sayyidina. Ya. Taib, terkait dengan teks atau lafadz, ya, yang berbeda, ya, khususnya di luar solat, ya. Di luar solat, kalau di dalam solat, ya, para ulama menyebutkan, ya, tidak boleh kita menambah, ya, kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, begitu diajarkan, maka di dalam solat kita tidak boleh nambah, ya. Namun di luar solat, ya, ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Ada yang mengatakan itu perkara yang boleh, gitu, ya. Ada yang mengatakan, ya, karena Rasulullah SAW, ya, tidak tidak dengan jelas, dengan sharih mengajarkan, ya, maka kita tidak perlu menambah, gitu, ya. Maka kalau ditanya yang selamat yang mana, ya, cukup apa yang diajarkan dengan lafadz dari hadis yang kita temukan saja, ya. Ya, tidak perlu kemudian memasukkan, walaupun tujuan kita memang, atau tujuan mereka yang mengatakan tambah kalimat Sayyidina itu untuk memuliakan, ya. Tetapi, ya, Rasulullah SAW tentu lebih tahu tentang umatnya, ya. Rasulullah SAW tidak mengajarkan, tidak mencantumkan, ya, di dalam kalimat yang diajarkan kepada sahabat, ya, tentu beliau, ya, lebih tahu, ya, karena memang Nabi Muhammad SAW bukan menyampaikan sesuatu syariat itu dari hawa nafsu beliau. Kan kita sudah sebutkan kemarin, kan, di antara adab kepada Allah itu adalah berkeyakinan, gitu kan, berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan bersumber dari hawa nafsu, gitu,
tapi bersumber dari yang diajarkan Allah gitu. Kan kita sebutkan dulu kan firman Allah kalau tidak salah di dalam surat An-Nisa ayat 105. Kita bacakan kemarin itu, ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq ya litahkuma bainan nas bima arakallah, kata Allah di situ kan. Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan benar gitu, ya. Untuk apa? Ya biar kamu menjadikan berhukum di antara manusia. Yang itu apa disebutkan Allah? Bima arakallah, dengan yang diajarkan oleh Allah. Artinya apa? Ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Jadi keinginan Allah itu. Berarti apa? Kalau kita memasukkan yang lain, berarti seolah-olah nanti kita ingin mengatakan Rasulullah kurang gitu di dalam menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah. Maka kalau saran saya, ya, karena salawat itu adalah bagian dari ibadah, ya, bagian dari ibadah, dan ibadah itu sifatnya itu adalah hukum asalnya itu kan haram gitu. Hukum asal ibadah itu haram, ya, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Nah, berbeda dengan muamalah hukum asalnya adalah mubah, boleh, ya, kecuali ada dalil yang melarang. Maka di dalam masalah ibadah, dan salawat itu termasuk salah satu ibadah, maka sebaiknya apa? Gunakan lafaz yang hanya diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sekali lagi, bagi orang yang menggunakan kalimat Sayyidina, ya itu kita persilahkan sesuai dengan ijtihad mereka. Tapi bagi kita, kalau ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan benar, ya amalkan saja apa yang memang kita temukan, ya, lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan bab, ya, al-ijarah insyaallah, karena sudah masuk huruf yang pertama, huruf alif, ya, huruf alif, karena nanti adab-adab yang berikutnya itu ngikuti huruf hijaiyah. Alif berarti ada ijarah, nanti ada ba, ada ta, ada sa, jadi ngikut sesuai dengan huruf hijaiyah. Taib, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di saat semua amal manusia ditimbang oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini termasuk salah satu pemberat kebaikan kita. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.